yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, salam. Dosa pada diri manusia ada berbagai macam jenis, tidak terhitung banyaknya. Dosa kebohongan, fitnah, sikap takabur, gila hormat, ada juga secara politis, bagaimana caranya mengambil hak orang lain, mengecewakan orang tua, ada yang memperkaya diri. Nah, ini termasuk Sakeus. Hanya masalahnya saudara, apapun dosa manusia, Yesus yang penuh kasih itu akan mengasihi kita, asal dengan 3 hal ini. Yang pertama, menerima dan melayani Yesus. Bukan hanya menerima, kalau menerima banyak orang menerima Yesus, tapi belum tentu melayani. Menerima dan melayani Yesus, itu syarat yang pertama. Yang kedua, bertobat. Bertobat di sini bukan hanya dalam ucapan, aku mohon ampun, aku bertobat ya Tuhan, tetapi bertobat dari ucapan dan dilanjutkan dengan tindakan. Bertobat artinya tidak melakukan dosa yang sama. Memang ini tidak mudah, saudara. Merupakan suatu pergumulan di sepanjang hidup kita. Pertobatan itu harus sungguh-sungguh. Karena itulah Tuhan menyertai dan memberkati sebagaimana Sakeus. Dan yang ketiga, adanya perubahan hidup, atau dalam istilah hidup baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lalu bagaimana perjalanan seorang Sakeus dari seorang pendosa menjadi seorang yang mendapat kasih dan anugerah dari Allah, hingga beroleh surga, hingga beroleh penegasan dari Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, tentu kita semua rindu untuk beroleh anugerah dan berkat daripada Tuhan. Karena itu mari kita melihat apa-apa saja langkah yang dilakukan oleh seorang Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Pohon ara di mana Sakeus itu pernah memanjatnya ada sampai hari ini, detik ini. Bukti konkret bahwa apa yang dicatat dalam Alkitab ini bukan omong kosong, tapi satu kisah nyata pelajaran rohani yang sangat berharga bagi kita juga saat ini. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan kecil. Kenapa Sakeus itu berlari mendahului orang lain, mumpung orang lain belum banyak? Dia diam-diam, sembunyi-sembunyi, lalu manjat sebatang pohon, dan pohon itu adalah pohon ara. Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena dia adalah seorang yang terhormat, gengsi, dorong berbau dengan orang banyak, kan, orang gembel, orang kecil yang mengerumuni Yesus. Itu satu alasan, gengsi. Jadi dia diam-diam. Ada juga rasa malu memang. Lalu yang kedua dikatakan karena dia mengalami kesulitan secara fisik. Jadi dia berupaya mengatasi kesulitan fisik itu dengan memanjat pohon ara. Yang ketiga, dia tidak ingin menjadi masalah bagi orang lain, karena dia ini adalah seorang pendosa. Dia ini kaki tangan penjajah dalam rangka memungut pajak. Jadi tentu dia sangat dibenci oleh orang Yahudi. Jadi dia tidak ingin membuat masalah, buat keributan. Jadi dia dengan caranya sendiri, untuk satu maksud, satu tujuan, hanya sekedar ingin melihat orang macam apakah Yesus. Hanya melihat.
Jadi mulai dari gerakan kecil itu ada niat sederhana yang baik, tapi akhirnya menjadi berkah. Jadi sekecil apapun niat kita, bila kita niat baik saudara, itu akan bermuara pada berkah. Walaupun Sakeus ini sebenarnya niatnya hanya sekedar melihat. Seperti apa Yesus ini, yang sering saya dengar dia ini luar biasa. Jadi dia hanya ingin melihat. Namun Allah yang penuh kasih sungguh-sungguh mengasihi Sakeus, saudara-saudara. Apa buktinya? Orang banyak itu pada antri melihat, berjubel melihat Yesus. Pandangan semua tertuju pada Yesus. Tidak ada yang melihat ke atas pohon itu, tidak ada. Andai kata kita juga berbaur dengan orang banyak itu, tentu pikiran perhatian kita kepada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Yesus. Mana ada kita mau sempat menengok ke pohon ara itu. Itulah cerdiknya Sakeus, supaya dia tidak kentara, gengsi dong, dan juga ingin memenuhi apa yang menjadi tujuannya, ingin melihat, sehingga dengan mudah, dengan aman, dengan leluasa, maka dia sembunyi-sembunyi, diam-diam ada di pohon di atas. Namun saudara, mata Tuhan itu tidak kurang untuk melihat segala kejadian. Sakeus yang lepas dari perhatian orang banyak itu diperhatikan oleh Yesus, karena Yesus sangat jelas nampak kepada Sakeus. Yesus melihat Sakeus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada kata yang luar biasa ini yang jarang kita perhatikan. Aku harus menumpang. Kata harus di garis bawah. Jadi sebenarnya menurut para penafsir Alkitab, bahwa kedatangan Yesus ke kota Yeriko itu bukan lain, tapi sebenarnya secara khusus ingin mendatangi seorang pendosa bernama Sakeus. Aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus itu tidak bisa ditawar-tawar. Aku yang punya inisiatif, aku punya kepentingan besar terhadapmu. Aku harus. Bukan bertanya apakah aku boleh menginap di rumahmu, tidak. Tapi aku harus. Yesus harus hadir di rumahku. Yesus harus hadir dalam situasi itu. Yesus harus hadir. Aku harus hadir dalam pergumulanmu. Aku harus hadir dalam masalahmu. Aku harus hadir dalam perjuanganmu. Maukah engkau menyambut tawaran Yesus? Karena dia harus. Karena dia mengasihimu. Karena dia mau berkati. Sakeus dengan sukacita menerima permintaan atau tawaran daripada Yesus. Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan pada ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Segera, tidak berlama lama, tidak nanti, tidak besok, tidak tunggu tahun depan, nunggu aku sukses, tidak, hari ini. Kalau besok siapa tahu engkau kena stroke, tidak bisa melayani Tuhan. Hari ini bersyukur, hari ini, tidak perlu tunggu besok, menunggu rezeki banyak. Seberapa yang ada hari ini, karena besok siapa tahu malaikat al-maut sudah menjemput kita. Jadi buat apa yang bisa dibuat hari ini. Sakeus segera turun dan melakukan apa-apa saja yang baik, yang berkenan dan menjadi berkat. Menerima dan melayani Yesus. Itu syarat pertama. Yang kedua, pertobatan. Bukan hanya sekedar ucapan. Kenapa? Apa ucapan Sakeus? Atas tudingan orang banyak, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lihat Sakeus dengan gayanya membela diri. Benar aku ini berdosa. Benar aku ini mencari keuntungan pribadi.
tapi sekarang aku bertobat. Karena itu pada ayat 8 nyata pertobatannya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat, tapi 4 kali lipat. Ini pertobatan. Pertobatan yang reformis, yang reformasi ini. Jadi bukan pertobatan asal bertobat, apalagi yang asal ucapan. Tapi dia bertobat dari apa itu dosa. Dan pertobatannya di sini berkaitan dengan hartanya. Harta memang tidak menyelamatkan. Tapi harta yang ada padanya itu membuka jalan bagi dia untuk menerima keselamatan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, jangan takut bila engkau kaya. Hanya masalahnya janganlah kekayaanmu malah mempersempit pintu surga, bahkan lebih kecil dari lubang jari. Tapi jadikanlah kekayaanmu itu sebagai sarana untuk mengarahkanmu kepada keselamatan. Jangan kira bahwa harta itu tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Ada. Karena Sakeus nyata-nyata mempergunakan kekayaan yang ada padanya itu untuk mengarahkannya kepada keselamatan. Gunakan dia untuk memuliakan Tuhan. Gunakan dia untuk menyatakan kasih. Gunakan dia untuk memuliakan nama Tuhan. Karena dosa berikutnya juga yang berkaitan dengan ini adalah dosa kikir, dosa pelit. Tapi di sini yang terlihat dalam pertobatan Sakeus, dia adalah seorang yang pemurah. Bukan hanya pemurah, sangat pemurah. Pertanyaan bagi kita sebagai umat Tuhan, apakah saudara dan saya adalah seorang yang pemurah atau sangat pemurah, atau orang yang pelit? Ini sangat menentukan apakah pintu surga itu lebar atau sempit. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu hal yang ketiga ialah gaya hidup, dalam gaya hidup yang baru. Hidup sebagaimana apa yang dituntun oleh Kristus dan melakukan kebenaran itu. Saudara-saudara, biarlah kita jemaat Tuhan dalam berkat yang sama. Tuhan juga rindu, aku harus menumpang dalam hidupmu. Lakukanlah dan responlah dengan 3 hal ini. Terima, layanilah Yesus. Yang kedua, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, hiduplah dalam gaya hidup yang baru atau hidup baru. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Selamat Hari Reformasi Gereja dan Hari Bapa GKE. Jadilah seorang bapa sebagaimana Sakeus, seorang bapa yang memang layak diteladani dan menjadi berkat, menjadi pusat kebanggaan seluruh keluarga yang ada. Amin.